Demi Allah Pak Prabowo, kami yang mendukung Bapak, jalan surga bagi kami akan sangat terbuka manakala Bapak bisa membawa bangsa ini kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Lah kalau Prabowo gagal membawa Indonesia menuju kesejahteraan dan kemakmuran gimana Gus? Apakah pintu neraka terbuka lebar untuk seluruh pendukung 02? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lagi rame di sosial media di mana Gus Miftah menyebut pilih Prabowo bisa jadi jalan menuju surga. Sampai Gus Miftah membawa-bawa nama Allah di saat Gus Miftah menyampaikan bahwa memilih Prabowo adalah jalan menuju surga. Sehingga apa yang disampaikan Gus Miftah ini banyak mengundang reaksi dan komentar dari netizen. Sehingga netizen menilai ini adalah merupakan jilatan dari Gus Miftah kepada Prabowo demi yaitu memperebut kursi menteri, bisa saja menteri agama ya. Dan juga netizen menilai bahwa Gus Miftah ini sengaja yaitu jualan agama demi kepentingan pribadinya dan juga demi kepentingan menjilat Prabowo Subianto. Demi Allah Pak Prabowo, kami yang mendukung Bapak, jalan surga bagi kami akan sangat terbuka manakala Bapak bisa membawa bangsa ini kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Satu kalimat yang terus saya ingat ketika Pak Prabowo datang di pondok saya setelah dari DPP PAN. Apa tujuan Bapak untuk menjadi seorang presiden? Beliau menyampaikan, Gus, saya pengen mengembalikan hak-hak bangsa Indonesia. Saya pengen mengembalikan hak rakyat Indonesia sehingga bangsa ini bisa tersenyum. Sehingga rakyat ini bisa tersenyum. Demi Allah Gus, kalau rakyat Indonesia sudah bisa tersenyum dengan kembali hak-haknya, saya ingin mati dalam keadaan tersenyum. Itu kalimat Bapak Prabowo Subianto. Dan juga netizen mengatakan kalau posisi ini terjadi kepada paslon 01 yaitu Anies Baswedan, maka Anies akan diserang dengan politik identitas yaitu jualan agama, dan juga akan dibully dan diserang berminggu-minggu kalau itu terjadi kepada Anies Baswedan. Tetapi fakta yang kita lihat, Gus Miftah sudah sangat jelas bahwa dia laris manis jualan agamanya yaitu demi menjilat Prabowo Subianto, dan bahkan jilatannya lebih parah daripada Bahlil dan Zulkifli Hasan. Baik, coba kita lihat video lainnya Gus Miftah yang mengatakan program Prabowo mencontoh dari Nabi. Nah, sampai Gus Miftah mengatakan bahwa program makan gratis Prabowo yaitu sama waktu masa Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah bersama Ismail. Soal food estate, ya itu sudah ada sejak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu menyiapkan lahan pertanian selama 7 tahun untuk menghadapi kekeringan. Food estate, Nabi Yusuf. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim, setelah merenovasi Ka'bah, Allah katakan kepada Ibrahim, Ibrahim, sesungguhnya satu bungkus nasi untuk orang lapar, ya itu bagiku kata Allah lebih bagus daripada merenovasi Ka'bah. Itu artinya apa? Makan siang gratis. Rasulullah memerintahkan agar hasil buah anggur itu dijadikan kismis. Itu hilirisasi. Artinya apa? Programnya Pak Prabowo itu semuanya mencontoh Nabi Yusuf soal food estate, mencontoh Nabi Ibrahim soal makan siang, dan mencontoh Rasulullah Muhammad soal hilirisasi. Jadi kita jualannya enak bro. Di pesantren ya. Katanya tidak boleh bawa-bawa agama, tetapi sekarang jual agama demi apa coba? Bisa saja mungkin Gus Miftah ini mengharap kursi Menteri Agama kali ya. Nah, ini sampai ada video Prabowo bingung memberi jabatan untuk Gus Miftah. Mungkin karena jilatan-jilatan Gus Miftah semakin mengerikan sehingga Prabowo pun bingung harus memberi apa jabatan untuk Gus Miftah. Saya nggak tahu jabatannya Gus Miftah apa di PAN ini. Baik, coba kita dengar komentar dari netizen atas statement Gus Miftah yaitu Prabowo jalan menuju surga. Allah Pak Prabowo, kami yang mendukung Bapak,
Jalan surga bagi kami akan sangat terbuka manakala Bapak bisa membawa bangsa ini kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Lah kalau Prabowo gagal membawa Indonesia menuju kesejahteraan dan kemakmuran gimana Gus? Apakah pintu neraka terbuka lebar untuk seluruh pendukung 02? Demi Allah Gus Miftah, kami yang tidak mendukung Prabowo juga penasaran. Emang sejak kapan pintu surga itu bisa terbuka hanya karena kalian mendukung capres tertentu? Dan lebih nggak masuk akalnya pintu surga untuk kalian itu bisa terbuka karena kalian memilih orang seperti Prabowo. Kita bicara soal duniawi aja lah ya, kesejahteraan negara, kemakmuran negara itu entah buah-buahan didapat Prabowo atau enggak nanti 5 tahun ke depan. Ini belum apa-apa sudah jadi calo surga, sudah jadi pemegang kunci surga. Seolah malaikat Ridwan itu lagi mudik, nggak ada di sana lagi, nggak tugas. Itulah kenapa Gus Miftah tahu hanya dengan mendukung Prabowo kunci surga akan terbuka. Lah kok enak men? Hah? Lah kok enak men? Seolah dengan mendukung Prabowo sudah bisa dipastikan kalian-kalian itu selamat menyeberangi atau melewati Shirathul Mustaqim. Ya seolah dengan mendukung Prabowo ini akan mendapat bantuan dari Allah untuk melewati Shirathul Mustaqim. Itulah kenapa kalian bisa membuka pintu surga. Aduh. Ya lucu aja gitu loh Gus. Hanya karena Anda merasa tinggi sekarang, Anda merasa besar sekarang karena memenangkan Pilpres, ranahnya Gusti Allah itu Anda bawa-bawa untuk membesarkan nama Prabowo. Hanya dengan mendukung Prabowo, pintu surga otomatis terbuka. Alah. Sampean niku sapa? Kok keduwuren lambemu ku nak ngomong, Gus? Zaman itu nggak lebih dari Gus, Kiai, yang setiap dakwah pasti ngomong matamu lah, ngomong picek lah. Segala umpatan bahasa Jawa. Ya kan? Nah sekarang, hanya karena Anda merasa tinggi, Anda membawa-bawa ranahnya Gusti Allah yang Maha Agung itu. Sampai bisa ngomong pintu surga terbuka lah. Emang raimu iku sapa? Sampean iku sapa? Gitu loh. Kayak seolah apapun di dunia ini bisa bisa Anda dapat hanya karena Anda di pihak itu. Emang sampean iku sapa? Emang raimu sampean niku sudah pernah ke surga sana, sudah ngengok keadaan surga sana, sudah tahu kunci surga sana itu passwordnya dengan mencoblos Prabowo. Hah? Ojo dhuwur-dhuwur lah nak ngomong, ojo lah. Bukan ranahmu, Gus. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Mbak ini ya. Gus Miftah sepertinya haus kursi kabinet ya. Mungkin Gus Miftah mengincar Menteri Agama ya, sehingga harus menjilat Prabowo dengan membawa nama Allah, dengan menjadi calo pintu surga. Sampai pun Prabowo bingung harus memberi jabatan buat Gus Miftah. Nah ini ada info terbaru yaitu isu hubungan Prabowo dan Gibran mulai retak. Jadi hari ini dijadwalkan bukber Jakarta. Jadi kemarin yaitu Gibran buka puasa bersama dengan Prabowo karena ada isu yang mengatakan hubungan Prabowo dengan Gibran retak ya. Apa karena masalah bagi-bagi kursi kabinet mungkin. Baik, coba kita lihat videonya ya. Jadi kalau dengan demikian bagaimana kita mendaulat ketua TKN langsung saja menjadi ketua Gerakan Solidaritas Nasional. Bagaimana? Setuju? Setuju? Perlu voting atau tidak? Perlu voting atau tidak? Nanti ada LSM yang bilang tidak demokratis. Dan nanti ketua Dewan Pembinanya adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Demikian sambutan saya, minta karena maaf diisukan ketua. hubungannya retak, akhirnya Gibran datang pada tanggal 25 Maret 2024 hari Senin, yaitu buka puasa bersama Prabowo.
Nah, juga kemarin kita lihat ya, tidak ada kehadiran Gibran di saat pertemuan setelah pengumuman KPU, yaitu seremoni bersama Prabowo. Yang hadir malah ketua-ketua partai. Di situ tidak ada kehadiran dari Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah, ini menimbulkan asumsi dan persepsi dari masyarakat bahwa yaitu hubungan Prabowo dengan Gibran sudah mulai retak, sehingga juga netizen banyak menyoroti tentang masalah ini. Tapi soal gejolak tadi ada yang menarik. Gimana tuh menarik? Di dalam pertemuan seremoni ya, seremoni ketika KPU. setelah penetapan KPU kemarin. Jadi tanggal 20 malam itu kan Prabowo mengumpulkan lah ya kan petinggi-petinggi TKN di rumahnya di Kertanegara nomor 4. Nah, kemudian ada posisi duduk yang unik. Gimana gitu ya. tuh? Jadi seorang petinggi partai cerita setelah acara itu. Posisi duduknya itu di foto yang diperlihatkan kepada kita ya. Prabowo ada di tengah, lalu di samping kanan kirinya ada AHY. Pakai batik AHY ya. AHY pakai batik, ketum Demokrat ya, dan di sampingnya ada Zulkifli Hasan ketumpan. Di sampingnya baru Erlangga. Oh, sampingnya AHY ya? Sampingnya AHY baru Erlangga. Jadi dari posisi duduk itu menggambarkan si paling kerja ini siapa gitu. Jadi yang dianggap paling kerja secara ranking gitu, yang pertama tentu saja Gerindra untuk Pilpres ya. Terus yang kedua Demokrat, yang ketiga PAN, baru yang keempat Golkar. Makanya posisi duduknya diatur seperti itu. Gitu. Ya, karena kan kita waktu itu juga ketemu dengan seorang orang dekatnya, salah satu orang dekat Prabowo lah ya. Dan dia bercerita bahwa memang yang paling kerja itu ya selain Gerindra ya, itu Demokrat. Ya. Terutama pemenangan di Jawa Timur. Ya. Betul. Dan baru setelah itu PAN dan Golkar. Pantesan PSI kekeh banget mengusulkan Jokowi jadi ketua koalisi partai. Ternyata ini alasannya. Dan kalau nggak salah saya kemarin buat video tanggal 12 kalau nggak salah saya upload yang menyikapi soal usulan PSI Jokowi jadi ketua koalisi partai. Nah, di situ saya menyebut ada ketakutan apa sih? Ada kepanikan apa sih sampai PSI memastikan Jokowi tetap berada di tengah-tengah koalisi partai. Ternyata alasannya ini. Ternyata alasannya antar partai besar sekarang sudah mulai panas. Sudah mulai cakar-cakaran lah. Sudah mulai menimbang siapa yang paling berkontribusi di kemenangan Prabowo Gibran kemarin. Dan di situ juga saya menyebut, apakah ini sinyal dari PSI bahwa di internal koalisi partai itu sudah mulai tidak kondusif. Nah, ternyata benar. Ternyata sudah mulai panas. Sekarang sudah kelihatan bahwa di koalisi Prabowo Gibran sudah ada mulai keretakan. Bisa saja masyarakat menilai bahwa ini pembagian kursi menteri atau porsinya yang tidak tepat. Nah, Tempo juga pernah membocorkan bahwa Jokowi juga meminta 4 kursi menteri. Pasti Pratikno juga akan menjadi menteri selanjutnya di pemerintahan Prabowo jika bisa memenangkan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dan sudah jelas jika Jokowi menitipkan 4 menterinya, ini akan menjaga keberlangsungan program-program yaitu dari Jokowi sebelumnya. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.